Ya, pendengar Kardopa, saat ini kami sedang berada di ruangan fraksi Nusantara, tepatnya di lantai 3 Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan, untuk menyiarkan langsung kegiatan talk show Duduk Bareng Parlemen, seri yang keempat untuk tahun 2024 ini. Nah, kami mengambil topik mencermati hasil sementara pemilu legislatif 2024 yang akan bersama anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Jera Salim Ritonga Sarjana Ekonomi. Beliau berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan tergabung di fraksi Nusantara. Fraksi Nusantara terdiri dari PKB, P3, dan Partai Perindo. Dan beliau menjadi sekretaris fraksi Nusantara. Saat ini beliau sudah bersama saya. Selamat siang Pak Jera. Selamat siang Bang Peter, apa kabar? Sehat. Pak Jera sehat? Alhamdulillah Bang Peter, sehat-sehat. Oke. Kelihatannya wajah cerah, hati pun gembira ya. Amin, alhamdulillah. Oke. Pak Jera, kita bicara tentang pemilu 2024. Tentunya ada hal-hal yang dilihat dicermati oleh Pak Jera selaku anggota DPRD Sumatera Utara, sekaligus juga sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihan 6. Nah, banyak berita-berita yang kita dapatkan di berbagai media, apakah media cetak, media elektronik seperti radio dan televisi, juga media sosial tentang pemilu ini. Namun menurut kacamata seorang anggota DPRD Sumatera Utara, bagaimana pandangan Bapak? Baik Bang Peter, ini pemilu sangat luar biasa Bang Ya, Peter. Kalau saya katakan pemilu 2024 ini pemilu yang bombastis. bombastis. Kenapa saya bilang bombastis? Ya barang tentu kita melihat banyak persoalan-persoalan ya yang Ya, terkait mengenai kontroversi mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan pemilu. hmm, Jadi ini memang adalah pelajaran kita ke depan bagaimana pemilu itu bisa dilaksanakan, diselenggarakan benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. ya, Karena praktek-praktek di lapangan boleh kita lihat dengan kacamata telanjang ya, hmm, masih banyak ya model-model pemilu yang transaksional ya. oh, Money politik tetap makin eh, bombastis gitu kan. Kemudian terkait mengenai penekanan-penekanan oleh aparat juga di lapangan juga semakin bombastis. Ini kan membuat pemilih itu eh, seolah-olah tidak demokratis itu. hmm, Oleh karena itu memang penuh tantangan ini, Bang Peter. Saya sendiri pelaku di lapangan berbeda pemilu dari tahun 2014, 2019 sampai 2024 ini sangat-sangat berbanding terbalik ya, boleh saya katakan sampai 180 derajat hmm, perbedaannya. Karena kita dulu 2014 masih idealis lah ya, ya, ide-ide gagasan itu masih terima masyarakat. 2019 juga masih ada yang menganut paham idealis terkait mengenai pemilihan legislatif juga presiden 2024 hampir kabur-kabur ini, hmm, Bung Peter, walaupun masih ada tersisa. ya. Ini yang perlu jadi PR kita ke depan bagaimana bisa hal-hal yang negatif dalam pemilu itu bisa kita minimalkan lah, itu dia. Ya, Pak Jera, sebelum kita lanjut mendalami tentang pemilu legislatif ini, yang tentunya juga melibatkan para anggota dewan yang maju sebagai caleg, kita sejenak ke kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara. Selama proses pemilu 2024 ini, bagaimana kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara? Ya, barang tentu kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara
tetap berjalan Bang Peter. tetap berjalan. Bukan berarti kalau pemilu itu berhenti, tidak. Karena memang kan negara ini kan harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dan juga terkait mengenai hal-hal aspirasi masyarakat yang kita perjuangkan. Hmm. Saya mungkin baru-baru ini juga baru melaksanakan sosialisasi perda, bahkan sebelum pemilu kita melaksanakan reses. Reses. Iya, kira-kira 1 minggu sebelum pemilu. Di sana banyak aspirasi masyarakat yang kita tampung ya. Keluh kesah masyarakat terkait mengenai ya kesehatan, BPJS, kemudian pendidikan, kemudian juga infrastruktur jalan. Ini semua adalah bagian-bagian tugas-tugas DPR untuk menampung aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin belum bisa kita selesaikan secara ya kumulatif lah ya, secara keseluruhan. Namun kita perjuangkan secara bertahap. Itu dia Bang Peter. Iya. Jadi berarti kerja di dewan itu tetap terlaksana, Tetap. walaupun ada kesibukan mengikuti proses pemilu ya. Betul. Seperti misalnya mengunjungi masyarakat di dapil, bagian dari reses barangkali. Ya, benar. Tapi tetap apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang anggota dewan tetap terlaksana Pak ya. Benar Bang Peter. Iya. Jadi, Jadi memang proses pemilu memakan waktu dan juga tenaga, betul. serta barangkali uang juga ya. Ya pasti ongkos politiknya Ongkos gede politik. sekarang. Eh, Itu dia. Makanya saya Nah, bilang politik sekarang ini ya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ongkos politiknya gede Bang, gede. bombastis. Oh, nah Pak Jaira duduk di Komisi B, Sekarang di sudah Komisi C pindah. sekarang. Oh pindah Komisi Iya, C. perputaran. Berarti proses dan kerja di Komisi C tetap jalan ya. Tetap jalan, tetap seperti ya sebelum-sebelumnya. Oke. Kita melakukan kunjungan, kita melakukan rapat dengan pendapat dengan mitra-mitra yang menurut kita perlu. Nah, mungkin ada rehatnya lah mungkin 2-3 hari aja mungkin setelah pemilu ya. Agak calling down. Tapi setelah itu kita aktif terus kok. Aktif dan keaktifan ini tentunya menjadi bagian dari kerja Kerja di Komisi C. Komisi C. Komisi C membidangi apa Pak? Wah itu bidangnya perbankan, keuangan, kemudian BUMD, kemudian dengan pendapatan. Ya ini terkait mengenai harga-harga di pasar itu juga bagian dari salah satu tugas dan fungsi Komisi C. Iya. Iya. Jadi termasuk anggota dewan mencermati apa yang sekarang dikeluhkan masyarakat Pak. Ya. Harga-harga misalnya beras lagi naik sekarang kan? Lagi melambung bukan? Lagi melambung. Aduh. Bagaimana ya seorang anggota dewan melihat suasana hati masyarakat dengan harga beras, harga sembako itu naik? Ya, kita tentunya kan kita prihatin ya dengan keadaan sekarang ini ya. Kita ini adalah negara agraris, luas wilayahnya terbesar, terluas Asia, bahkan sedunia, daerah tropis, di mana sumber-sumber daya alam itu hampir 80% itu ada di negara kita, termasuk hasil pertanian. Jadi saya juga sangat heran kenapa harga beras itu masih dikategorikan negara pengimpor beras dan juga harga berasnya tinggi gitu loh. Apalagi menjelang-menjelang hari-hari besar seperti Ramadan dan juga Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Ini barang tentu pemerintah harus mendapatkan pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya ya. Namun saya lihat hal ini belum menjadi konsen ya untuk bagaimana pemerintah bisa mengendalikan kenaikan-kenaikan harga yang barang tentu ini sangat memberatkan para masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Itu dia Bang Peter. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara, terutama Komisi C? Ya kita melakukan sidak ke beberapa daerah ya, termasuk juga pemasok bahan pokok seperti perusahaan BUMN ya, Bulog ya. Bulog ya. Nah, ini barang tentu juga kita pastikan ketersediaan di beberapa daerah, stok-stok beras, gula, minyak goreng, daging. Ini yang kita pastikan. Keluh kesah masyarakat barang tentu
kita akan suarakan kepada pemerintah daerah dan pusat. Ya. Bagaimana solusi dan antisipasinya agar harga ini bisa terkendali, Bang Peter. Termasuk juga mata rantai pasok ya, Ya. itu harus terjamin. Udah mulai dari pihak petani, kemudian juga pengepul, sampai ke pasar penjual Ya. di tangan konsumen. Ini jangan sampai ada penghambat-penghambat yang barang tentu ini akan membuat harga bahan pokok itu tidak terjangkau. Itu yang kita pastikan. Bahkan kita memberikan solusi yang jangka pendek ya kepada pemerintah agar dilakukannya operasi pasar. Paling tidak bisa dikendalikan menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Iya. Ya, saya lihat mungkin ada pemerintah sampai saat ini menggelontorkan yang namanya bantuan beras ya. Saya lihat tadi di daerah Polonia, Johor, di kantor pos lagi padat-padatnya saya lihat ngambil beras Masyarakat. ya, masyarakat. Ya barang tentu itu juga bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pokok seperti beras sehingga permintaan beras di pasar itu tidak melambung. Karena memang prinsipnya kan prinsip ekonomi nih Bang Peter. Ekonomi. Demand and supply. Ketika supply itu sedikit, demand itu besar, ketika harga ini tidak terkendali, bisa naik. Ini yang harus kita jaga dan berikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga seluruh stakeholder. Pengusaha juga harus kita libatkan. Pasti, Pak. Supaya jangan ada spekulasi juga. Spekulasi dan menimbun. Menimbun. Dan itu kita instruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sidak ya. Iya. Iya, razia-razia ke setiap gudang para pengusaha bahan pokok itu, Bang Peter. Apalagi beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan kan. Sangatlah sulit apabila kita ingin mendapatkan beras dengan harga yang kisarannya 15.000 sampai 16.000 sekarang, Pak. Oh iya, bahkan ada sampai 20.000 kan sempat. Itulah. Itu dia yang super premium kan. Iya. Jadi ini yang menurut kita harus pemerintah ambil langkah-langkah cepat. Iya, cepat dan strategis kan. Terutama seperti Bapak katakan tadi operasi pasar. Itu sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sembako yang harga katakanlah murah dan juga ada di pasar. Nah kemudian apa langkah berikutnya setelah kita melihat kondisi ini Pak? Tadi Bapak sudah mengatakan menyarankan kepada pemerintah ada operasi pasar. Apakah juga ada langkah lain? Ya kita juga melakukan sidak ke beberapa ya pengusaha-pengusaha ya. Ya untuk memberikan efek jerah ketika nanti misalnya mereka ingin ada niat untuk melakukan penimbunan. Karena rantai pasok ini harus jelas berjalan sesuai dengan ketentuan mekanisme pasar. Jangan sampai kita abai. Kita lihat sekarang ini biasa itu di saat-saat hari-hari besar ada oknum-oknum pengusaha tertentu yang memikirkan keuntungan ya pribadinya saja tanpa melihat kondisi masyarakat di lapangan yang susah, Pak. Yang susah mendapatkan beras, yang susah mendapatkan minyak goreng, bahan pokok seperti cabai dan juga bawang merah dan tomat. Ini harus segera kita lakukan inspeksi, Pak. Langsung terjun ke lapangan supaya jangan ada niat buruk itu dilakukan menjelang Idul Fitri dan juga Ramadan ini. Mengambil kesempatan di saat masyarakat membutuhkan. Itu kadang-kadang tipikal yang kita dapat di antara pengusaha-pengusaha yang ingin mengambil keuntungan besar ya. Iya, oknum pengusaha lah. Iya, jadi ini juga akan menjadi semacam sorotan ya. Bagaimana aparat, katakanlah kepolisian, menghimpun berbagai informasi terkait dengan penimbunan barangkali Pak ya. Dan anggota dewan pasti dengan sidakan bisa menyampaikan itu kan. Oh bisa. Ya memang sebenarnya salah satu tugas kita memastikan itu Bang Peter. Jadi temuan-temuan di lapangan itu kita akan laporkan kepada pihak pemerintah daerah dan juga ke aparat penegak hukum dan bahkan juga kita suarakan kepada pemerintah pusat. Bisa juga kita melalui media, kita suarakan seperti saat ini kan, barang tentu mudah-mudahan bisa sampai kepada pemangku kepentingan
Ya artinya sebagai pemerintah daerah itu adalah tempat atau pengambil kebijakan yang bisa secara cepat dan selektif untuk melakukan tindakan-tindakan cepat terhadap adanya kenaikan-kenaikan harga di Ya. pasar yang saat ini mungkin bila perlu dikendalikan dengan menggunakan atau melibatkan semua tingkatan masyarakat dan juga para stakeholder kepentingan yang ada di situ. Oke, baik Pak Jira, kita akan break sejenak. Ya. Kami akan kembali ke studio dulu, dan berikutnya kita akan berbicara tentang apa yang menjadi topik kita siang hari ini, mencermati hasil sementara pemilu legislatif 2024. Kita kembali ke studio. Stay tuned. Ya, Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardopa, Anda masih bersama kami melalui 994 FM di acara Duduk Bareng Parlemen yang saat ini disiarkan langsung dari lantai 3 Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, tepatnya dari fraksi Nusantara. Dan kita masih bersama anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Jaira Salim Ritonga SE. Beliau adalah kader PKB, tergabung di fraksi Nusantara, duduk di Komisi C. Pak Jaira, kita terus lagi, Siap, boleh ya? siap. Oh, lanjut Bang Peter, setengah hati. Lanjut, gaspol boleh ya? Gaspol, semangat terus. Pak Jaira di awal tadi sempat menyinggung soal pemilu 2024. Ya. Tentu ada catatan yang Bapak dapatkan selaku katakanlah peserta dari partai politik dan juga sebagai caleg. Nah, secara umum tadi juga sudah disampaikan bombastis ya pemilu ini. Tapi mungkin apakah dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2024 ini ada ruang demokrasi yang gelap Bapak dapatkan di sana? Ya. Baik. Adakah itu? Ya. Ya, barang tentu setiap pemilu pasti ada dari tahun ke Ada. tahun. Cuma hanya saja terkait mengenai besarnya. Itu dari bahasanya bombastis. Oh. Artinya dari pemilu ke pemilu 2024 ini yang paling bombastis terkait sisi gelap demokrasi di pemilu 2024. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sudah 3 periode, Bang, melakukan pemilu, namun pragmatis masyarakat terhadap para caleg itu sudah persentasenya hampir 70%. Jadi orientasinya itu bukan pada ide gagasan lagi ya, untuk memilih para caleg atau para kandidat pemilu seperti presiden dan juga DPR, DPRD dan juga DPD. Tetapi lebih orientasinya itu kepada money politik. Nah, justru ini yang menurut saya sisi gelap dari demokrasi itu sendiri. Makanya saya katakan, saya sudah mencoba Bang Peter untuk melakukan 2 periode sebelum saya jadi DPR ya, pemilu ketiga ini saya menjabat. Memang kita kadang-kadang tidak bisa menyamakan gitu loh. Kita sudah coba memang memelihara konstituen ya. Tapi alhamdulillah memang walaupun memang saya itu sepertinya masih mempertahankan idealis terkait mengenai pemilu, namun hal itu sudah mulai berkurang, Bang. Sudah di kalangan masyarakat. Karena memang saya orang yang paling rajin turun ke lapangan. Setiap bulan itu saya 4 kali melakukan silaturahim ke masyarakat, mulai baik itu sosper, reses, wasbang, dan coba berkomunikasi dengan mereka. Ide-ide yang selama ini kita dapatkan, aspirasi kita tampung, kita perjuangkan pada masyarakat, ternyata itu bisa hilang seketika, 2-3 hari menjelang pemilu, ketika ada caleg lain yang melakukan upaya-upaya politik praktis, yang modelnya transaksional.
Ya bolehlah kita katakan money politik segala macam itu kadang-kadang, membuat masyarakat itu hilang seketika, Mhm, eee apa namanya, pemikiran, lurusnya gitu, Bang. mhm, Nah, yang tadi kita ingin adu gagasan untuk memperjuangkan orang-orang yang dianggap itu bisa mewakili, begitu ada uang itu masuk, arah dari demokrasi itu sudah lagi tidak sesuai dengan, amanah daripada founding father kita, pendiri negara ini. iya. Jadi berarti masifnya money Masih politik money politik, membuat, pesta demokrasi ini tergerus tergerus, ide-ide dan gagasan. gagasan, itu dia. Nah, apakah money politik ini mengganggu Pak Jaira pada saat bertarung di Dapil 6? So pasti, Bang, Pasti. sangat mengganggu. Saya kan orangnya paling senang ketemu dengan masyarakat, Mhm, tukar pikiran, kemudian, mengambil ide-ide, itu kan hal-hal yang menurut saya bagian dari demokrasi itu sendiri, Bang, mhm, yang nantinya kita perjuangkan di pemerintahan daerah, kemudian di DPRD, sehingga apa, pembangunan-pembangunan yang selama ini kita lakukan di masyarakat, itu memiliki manfaat, Bang. iya, Tetapi kalau sudah, eee masuk pada demokrasi gelap seperti money politik, ide-ide itu tidak ada lagi artinya, Bang. Itu dia. betul. Dan juga boleh kita lihat saat ini, eee, orang-orang yang masuk itu saya lihat kadang-kadang saya bukan bukan apa ya, mengatakan bahwasanya saya lebih baik pada yang lain, bukan. Tapi kadang-kadang, karena pengaruh adanya kekuasaan, Mhm, katakan orang tua, adik, abang, atau keluarga salah satu menjabat jadi kepala daerah, ini sangat berpengaruh, mhm, pada orang yang dicalonkan itu. iya, Karena makanya saya bilang selain money politik ada penekanan-penekanan, mhm, yang wah ini real saya lihat. iya, Ya, mulai dari aparatur pemerintah, mulai dari misalnya tingkatan kepala daerah, sampai SKPD, bahkan sampai kepala desa dan dusun, mhm. ini kadang-kadang dilibatkan dalam hal konstelasi demokrasi pemilu 2024. Berarti netralitas mereka Ya itu. bisa dikatakan tidak ada? Ya, netralitas itu boleh saya katakan hal yang sangat mahal didapatkan ketika pemilu 2024 ini, Bang. Iya, Karena apa? Saya lihat ketika saya kadang-kadang bertemu dengan masyarakat dalam konteks pertemuan misalnya resmi dari pemerintah Sumatera Utara melalui Reses dan Wasbang, kepala desa itu sendiri pun nggak berani datang, Bang. hmm, Padahal kita undang. mhm, Yang kita dengar-dengar mereka takut kalau nanti dikatakan sebagai orang yang mendukung kita, oh, yang di luar dari instruksi dari kepala daerah itu sendiri. oh, Katakan saya reses nih di Labuan Batu Utara atau Labuan Batu dan Labusel, yang punya hubungan relasi keluarga misalnya dengan kepala daerah itu, mereka tahu saya tidak dekat, ada juga calon dari keluarganya, mereka itu tidak akan datang berani ke tempat mhm, saya, padahal saya reses. Tidak ada kaitannya sama, pemilu kan, hanya menampung aspirasi masyarakat. Sampai segitunya, Pak. mhm, Apalagi ketika hari H itu, ada beberapa oknum kepala desa yang terlibat atau katakan, ASN ya, mhm, yang terlibat, untuk menggiring suara itu kepada orang-orang tertentu oh, yang ada relasi kuasa. mhm, Bahkan sangat masifnya, Bang, di TPS itu saya mendapatkan informasi sampai dipoto-foto, Bang. yuh, Nah, jadi ada oknum dari kepala dusun, setiap, masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, mhm, bantuan BLT dan bansos, harus memilih yang ada hubungan relasi keluarga dengan pemerintah daerah. wah, Dan itu bahkan dipoto, Bang, mhm. di TPS itu sendiri. Menyatakan bahwasanya kamu sudah pilih Iya, orang yang tapi kita kan instruksikan. seharusnya ada pengawasan dari Bawaslu, Justru itu yang kita lihat sekarang ini sepertinya tumpul, Bang, ya. tumpul, Iya, jadi kita mintalah pada Bawaslu ada ketegasan, jangan sampai ada laporan.
Hmm. Ini kan kita kan kadang-kadang dari pihak Bawaslu ini kita melaporkan harus ada bukti, Hmm. harus tahu siapa orangnya. Seharusnya kan tugas Bawaslu. Ketika tidak ada laporan pun mereka sudah harus ada antisipasi terkait itu kan. Iya. Jadi jangan kita yang melaporkan, kita yang harus mencari orangnya. Buktinya mereka harus ada menelusuri sebenarnya. Hmm. Itu yang menurut kita pemilu sesuatu demokrasi kelam Bang pada saat ini. Hmm. Saya merasakan Bang, sangat merasakan. Kemudian terkait ada penggelembungan suara Suara. juga. Saya melihat kan banyak konflik sekarang Bang. Hmm. Sampai ke provinsi sekarang masih persoalan penggelembungan suara. Hmm. Itulah yang mau saya katakan sebenarnya tujuan mereka untuk dapatkan jabatan itu sudah melenceng dari asas demokrasi dan juga tujuan dari the founding father kita, pendiri negara Iya. kita. Jadi menurut Pak Jera, sisi gelap pelaksanaan demokrasi 5 tahunan ini terlihat dari maraknya money politik, kemudian ada penggiringan masyarakat untuk memilih calon tertentu Iya, di bawah yang kebetulan punya hubungan bagus dengan penguasa, iya, dan juga ada tekanan-tekanan. iya, Sehingga apakah model demikian ini juga bisa menghasilkan, katakanlah, orang-orang yang bakal duduk di dewan, apakah itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat pusat. ya, barang tentu kan ada korelasinya Bang. Iya. Kalau sudah dipilih dengan proses yang tidak baik, Hmm. maka akan menghasilkan juga sumber daya manusia yang tidak begitu, Ya, outputnya pasti kurang ya, bagus ya. kurang baik Bang. Iya. Jadi kenapa kita sebagai anggota dewan ini Bang dituntut kritis Bang. Iya. Karena saya katakan kepada masyarakat, kalau saya ini sebagai anggota DPRD tidak ada manfaatnya pada masyarakat, jangan dipilih saya bilang. Hmm. Apalagi kan kita ini kan harus kritis Bang terhadap kebijakan pemerintah. Iya. Bagaimanalah saya bisa kritis Bang? Ketiga yang saya kritis itu adalah keluarga saya. Hmm. Pasti kan secara harfiah lah ya. Iya. Ya, saya tidak akan mungkin memprotes kebijakan walaupun itu salah. Ketiga yang saya protes itu ada hubungan keluarga dengan saya Bang. Hmm. Tentunya kan ini akan berpengaruh pada kerja-kerja sebagai anggota legislatif. Iya. Yang fungsi tadi controlling, legislasi, budgeting, Hmm. itu Bang tentu nanti sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Ya. Oh, Kalau dilihat secara umum di dapil Bapak, dapil Sumut 6 ya, iya. pertarungan keras nggak? Oh sangat keras Bang. Sangat keras. Kita punya 3 kepala daerah yang semua mencalonkan diri Bang, keluarganya Bang. Belum lagi DPR RI-nya Bang. Mhm. Wah, belum lagi kabupatennya Bang. Jadi saya menghimbau lah ya ke depan ini harus ada perbaikan Bang Peter. Memang politik itu jangan dianggap adalah hanya hasilnya saja Bang. Hmm. Tapi proses itu yang lebih mengutamakan, kualitas itu yang lebih diutamakan. Yang otomatis kalau prosesnya baik, maka nanti outputnya hasilnya juga akan baik Bang. Iya. Kalau Karena kan yang duduk nanti adalah orang-orang baik mewakili masyarakat. masyarakat dan dituntut kritisinya Bang terhadap kritisnya, kebijakan iya. pemerintah itu sendiri. Tapi Pak, kalau sudah ada embel-embel sponsor, hubungan relasi keluarga, ketiga duduk sebagai anggota DPR Bang, nanti seperti orang pekerja aja Bang. Iya. Duduk datang diam pulang Bang, dapat gaji. Kan rugi kita Bang bayarnya Bang sebagai Betul. masyarakat. Itu yang saya tuntut, maka saya harus kritis mengatakan itu. Hmm. Bukan berarti saya itu terlalu baik, sempurna, tidak. Tapi itu adalah fakta Bang. Ketika Iya. kita lihat ada hubungan relasi, mau tidak mau, ya orang yang tadi seharusnya bersuara karena yang disuarakan itu adalah kebijakan yang di mana pengambil kebijakan itu adalah hubungan keluarganya dekat, abang, saudara, ayah atau apapun, jadinya tumpul Bang. Hmm. Nah, Seharusnya kan pemilu dari waktu ke waktu hmm. akan memberikan nilai tambah Nah, sehingga orang-orang yang dipilih akan mampu mewakili rakyat betul. secara utuh. Betul. Ya, kalau kita bandingkan pada pemilu 2014, kemudian 2019 dan 2024 ini, apa perbandingan yang sangat mencolok? Ya, sangat jauh berbeda Bang. Hmm. Makanya saya bilang tadi, tingkat idealisme masyarakat itu
dalam memilih itu 2014 masih bisa dikategorikan bagus, Bang. Ya. Nah, 2019 juga seperti itu. Karena apa? Saya saat itu langsung sebagai pelaku di lapangan, saya bisa bicara dengan masyarakat, kemudian mereka mendengarkan saya, dan juga kawan-kawan lain seperti itu, dan juga tidak banyak tuntutan masalah uang, Bang. Kalau dulu masih malu-malu masyarakat itu wani piro. Wani piro. Wah, istilah wani piro kan, nomor piro gitu. Iya. Mereka masih canggung, Bang, mengatakan itu kepada seseorang caleg. Tapi sekarang tidak, Bang. Walaupun yang kita ceramah itu atau yang kita berikan pemahaman itu adalah kader-kader kita sendiri, kemudian juga ada hubungan keluarga atau kesulitan kita yang paling dekat, mereka sudah berani mengatakan dari Pak Jari itu berapa, wani piro. Terang-terangan. Terang-terangan. Padahal selama ini kita sudah melakukan hal-hal ya terkait fungsi kita sebagai budgeting ya, aspirasi masyarakat sudah kita perjuangkan, BPJS gratis, infrastruktur jalan, rumah bantuan-bantuan sosial, rumah ibadah, rumah sekolah. Seakan-akan itu sekarang itu tidak ada manfaatnya lagi, Bang. Secara keseluruhan ya. Iya. Tapi memang masih ada yang idealis, tapi saya bilang sudah banyak jauh berkurang. Iya. Jadi itu tantangan ke depan, bagaimana kita merubah potret pemilu di 2029 nanti. Betul, Bang. Namun ada catatan juga yang mungkin kita akan dapatkan manakala proses itu berlangsung dengan baik. Sehingga outputnya juga akan baik. Pak Jera, kita kembali sebentar ke studio dan kita akan berbicara tentang bagaimana keberadaan Pak Jera selaku anggota DPRD Sumatera Utara bertarung kembali di 2024 ini. Peluangnya bagaimana? Oke, kita kembali ke studio sebentar. Stay tuned. Terdupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardopa masih bersama kami di acara Duduk Bareng Parlemen dan masih tentunya bersama anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Jera Salim Ritonga, Sarjana Ekonomi, kader Partai Kebangkitan Bangsa, tergabung di fraksi Nusantara, duduk di Komisi C. Pak Jera, kita terus lagi ya. Siap, Bang Peter. Nah, kita melihat, mencermati judul hari ini adalah mencermati hasil sementara pemilu legislatif 2024. Kita ambil fokus ke DPRD Sumatera Utara. Ya. Pak Jera selaku caleg. Iya. Dan juga petahana kan? Petahana. Oke. Kalau lihat dari perhitungan sementara, apa peluang yang ada terhadap Pak Jera? Ya, alhamdulillah Bang Peter, ini berkah dari seluruh ya. Termasuk Bang Peter mendoakan ya kan, masyarakat juga menyambut dengan baik. Kerja-kerja keras semua tim ya di lapangan. Kita meyakini masyarakat dari hitungan sementara kita mendapatkan suara 47.000 lebih. 47.000 lebih. Ya. Untuk Dapil 6 ya? Dapil 6, Labuan Batu Raya. Jadi kita pemenang ke-5, ke-6 gitu. Untuk dari 8 kursi yang diperebutkan. Jadi tadi DA1 sudah kita kumpulkan. Alhamdulillah. Tadi sudah pleno Labuan Batu, menyusul Labura dan Labusel. Insya Allah di 2-3 hari ini akan secara utuh kita tahu posisi kita. Tapi dari hitungan kalkulasi kita, dari data yang kita ambil, kita sudah mendapatkan 1 kursi untuk Dapil 6 Labuan Batu. Iya. Saya juga baca di media online, Bapak termasuk peraih suara terbanyak untuk PKB di Dapil 6 ya. Iya, betul. Nah, dalam perhitungan sementara kita menunggu sampai tanggal 20 ya 20 diumumkan. dari KPU. Berarti sudah ada semacam kalkulasi Pak Jera akan kembali lagi. Iya. Dan Betul. duduk sebagai anggota legislatif DPRD Sumatera Utara untuk periode 2024 ke 2029. Betul, Bang Peter. Sudah bisa kita kasih selamat. Atau menunggu dulu. Ya, menunggu pun juga, usaha juga boleh. Tapi
Tapi begini Bang Peter, Iya. paradigma yang harus kita bangun sebenarnya menjadi anggota DPRD ini Oke. di satu sisi ya ini amanah jabatan, Iya. Bang. Artinya kerja-kerja berat juga udah di depan mata gitu loh. Betul. Saya berprinsip seperti itu. Mhm. Ya tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur juga Bang. Karena banyak yang kita perjuangkan saat ini, masyarakat banyak berharap juga kepada kita. Iya. Karena melalui jabatan ini saya menghibahkan diri saya apa yang selama ini banyak kekurangan di dapil saya secara bertahap bisa kita berikan atau kita perjuangkan melalui APBD Sumatera Utara. Termasuk masalah pendidikan, Bang. Ini juga kan di sana banyak sekolah-sekolah swasta yang mulai dari PAUD, TK tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah dengan APBD Sumatera Utara kita perjuangkan, kita lirik ke sana, ternyata aspirasi itu bisa kita perjuangkan. Alhamdulillah di Dapil Labuan Batu Raya sudah rata-rata mendapatkan bantuan ruang kelas baru, Bang. Iya. Jadi berarti ke depan Pak Jaira sudah merancang Iya. hal-hal yang akan Bapak kerjakan Betul. pada periode berikut sebagai anggota dewan. Benar, Bang. Dan tentunya bagi PKB ini juga kebanggaan kan. Alhamdulillah, Bang. Insyaallah, Bang. Iya. Betul. Kalau kita kaji untuk DPD Sumatera Utara kurang lebih berapa kursi yang diraih dari Partai Kebangkitan Bangsa? Yang sudah kita kalkulasikan, Bang, itu rencana kita 6 ini, Bang. 6 kursi. Cuma yang sudah fix itu sudah 4. 4. Nah, yang menyusul itu dalam hitungan kita adalah Dapil 12 Langkat Binjai dan juga Dapil 9 Tobasa Ekstaput, Bang. Ini lagi berjuang karena selisih suara yang dengan partai lain yang barang tentu nanti kita menunggukan hitungan dari pihak Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara. Itu dia, Bang. Jadi berarti kalaulah kita berandai-andai mendapatkan 6 kursi sudah bisa membuat satu fraksi di DPD Ya. Sumatera Utara. Minimal 5 bisa. Minimal 5. Iya, itu fraksi dia itu, Bang. Berarti Bapak sebagai bendahara ya PKB. Ya, bendahara DPP PKB Tanggung jawab juga lah ya. bertanggung jawab, Bang. Nah, kalau masalah uang sangat bertanggung jawab, Bang. Ya, gitu ya. Tapi cerita-cerita Pak Siap. dalam mengikuti kompetisi Pileg 2024 Iya, pasti ada kos politik kan. betul, betul. Bisa di-share ke kami kurang lebih berapa yang habis atau rahasia? Tidak rahasia, Bang. Oh, tidak rahasia. Tidak perlu dirahasiakan, Bang. Oke. Kalau dari awal, Bang, ya memang dalam laporan secara formal itu sebenarnya tidak besar. Iya. Tapi kerja-kerja informal ini kan besar juga, Bang, kos Oke. politiknya dari tahun-tahun sebelum KPU itu mengumumkan saya sebagai caleg. Nah, ya kos-kos itu di atas 1 M lebih lah, Bang. Di atas 1 Iya, M. karena itu biaya-biaya personal, spanduk segala macam. Tapi memang saya termasuk orang yang menurut saya paling murah, Bang. Paling murah, range-nya berapa? Iya, dibandingkan kawan-kawan lain saya dengar ada 3 miliar gitu, bahkan ada sampai 5 miliar. Karena memang selama ini kita kan melalui instruksi dari Ketum itu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat jauh-jauh hari sebelum ajang pemilu ini ada. Oke. Jadi memang masih ada masyarakat yang menurut saya itu mengingat kita lah, Bang. Iya. Nah, dalam berjuang ini untuk membangun kampung halaman itu, Bang. Kita. Jadi berarti dengan perhitungan sementara Iya. hasil yang dicapai maksimal, apakah membuat Pak Jaira senang, bangga, happy, bisa berjuang lagi untuk rakyat ke depan? Saya sebenarnya, Bang, ikhtiar, Bang. Ikhtiar. Iya, artinya berhasil tidak berhasil itu adalah ketentuan. Soal puas tidak puas, ya mau saya berhasil puas, mau tidak berhasil juga puas. Iya. Kepuasan itu bisa diraih melalui perjuangan yang sudah Perjuangan, dilakukan. Baik Pak Jaira, kita ada waktu 1 menit. Ya, Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami? baik, ini kepada seluruh masyarakat, ya, termasuk di Kota Medan dan juga pendengar Cardova, ya ke depan kami sebagai anggota DPRD Sumatera Utara ini mengajak kita bagaimana masyarakat ini dapat menentukan pilihannya berdasarkan ide dan gagasan. Ya. Tidak lagi kita berbicara terkait wani piro, nomor piro, artinya money politik. Karena apa? Yang dirugikan itu nanti pasti
masyarakat itu sendiri. Oke. Sebab saya mendengarkan juga ada dari ya masih petahana saat ini sebagai anggota dewan, bahkan dia sampai katakan kepada saya, "Bang Jera, tidak ada gunanya Abang datang-datang, reses, sosper segala macam itu kalau ujung-ujungnya duit." Duit. Tapi saya tetap istiqomah, tetap ikhtiar, walaupun memang gejala itu sangat besar pada saat ini, tetapi bertemu dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat tetap saya lakukan. Sehingga kepada seluruh masyarakat yang mendengar, khususnya pendengar Cordova, ayo kita memilih secara realistis dalam konteks idealis, mana yang punya gagasan, mana yang punya semangat untuk berjuang pada masyarakat, itulah yang menjadi pilihan kita ke depan. Dan juga ke depan ini sebagai perbaikan-perbaikan, baik juga dari kami kalangan politisi dan juga kepada masyarakat, ayo sama-sama kita perbaiki pemilu ini ke depan supaya jangan ada lagi hal-hal yang menurut kita sebagai demokrasi yang kelam. Iya. Karena kita harus meninggalkan pesan-pesan kepada generasi penerus kita supaya pemilu ini berasaskan jujur, adil, dan juga demokrasi. Ya, semoga bisa terjadi di 2029 nanti. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Jera Salim Litonga sudah bersama Radio Cordova di acara Duduk Bareng Parlemen. Baik. Dan tentunya kami juga akan pamit dan berharap banyak Bapak akan kembali bertemu dengan kami di periode berikutnya. Siap, Bang Peter. Terima kasih sekali lagi Pak Jera. Sama-sama. Sampai jumpa. Sukses terus untuk Bapak. Sukses, semangat, merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.